Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 34863488. V. Bab ini juga ancur-ancuran. Mimin berusaha sebaik mungkin merangkainya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Oke, jangan berdebat lagi. Biarkan anak ini menyerahkan busur Raja Dewa. Aku akan memegangnya di tanganku dan tidak ada yang akan melawan. Saat ini saatnya, Raja Iblis berwajah seribu berbicara. Setelah Raja Iblis berwajah seribu berbicara, Raja Singa dan yang lainnya saling memandang, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dev melihat keempat orang itu, jelas sedang menuju ke arah busur Raja Dewa. Mereka hanya mengambil tindakan untuk menyelamatkan dirinya, tapi itu juga untuk busur Raja Dewa. Nak, berikan aku busur Raja Dewa. Karena kamu memiliki hubungan dengan Scarlet, kami dapat melindungi keselamatanmu. Raja Iblis berwajah seribu berkata kepada Dev. Preston di sampingnya sedikit mengernyit, tapi dia tidak berani mengatakan apapun saat ini. Dia hanya bisa berdoa diam-diam di dalam hati, berdoa agar Dev enggan menyerahkan busur Raja Dewa, dan kemudian membiarkan mereka bertarung. Jika saatnya tiba, dia bisa duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, dan mungkin dia bisa mendapatkan keuntungan darinya. Dev melihat keempat orang yang sedang mengamatinya, dan kemudian ke Raja Iblis berwajah seribu yang sangat menginginkan busur Raja Dewa. Dia memegang busur Raja Dewa erat-erat di kedua tangannya dan berkata, busur Raja Dewa ini milikku. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Raja Iblis berwajah seribu tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev, seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, berani bicara seperti ini saat menghadapi mereka berempat. Nak, apakah kamu ingin mati? Serahkan busur Raja Dewa, dan kamu masih bisa hidup. Apakah kamu mempertaruhkan nyawamu demi busur Raja Dewa ini? Apakah kamu tidak menginginkan hidupmu? Raja Singa bertanya kepada Dev dengan sangat bingung. Busur Raja Dewa memang sangat kuat, dan merupakan senjata dari senjata dewa, namun jika Anda tidak memiliki nyawa, apa yang bisa Anda lakukan dengan senjata dari senjata dewa tersebut? Nak, kamu hanya mengatakan omong kosong. Percaya atau tidak, aku akan menembakmu sampai mati. Jika kamu mati, busur Raja Dewa itu juga akan menjadi milik kami. Raja Macan Tutul menunggu matanya menakuti Dev. Hanya Raja Kera yang tidak berkata apa-apa, karena hanya dialah yang mengetahui bahwa Dev bersama Helena. Tetapi Helena dan Ratu Rubah tidak ada di sini sekarang, jadi tidak perlu takut. Jika Anda memiliki kemampuan, datang saja dan rampok sendiri. Jika Anda ingin saya memberi busur Raja Dewa ini, itu tidak akan terjadi. Jawab Dev. Kamu tidak cukup kuat, Tai punya temperamen buruk, kamu hanya akan menderita kerugian. Demi busur Raja Dewa, kamu akan mempertaruhkan nyawamu. Nak, apakah itu sepadan? Raja Iblis berwajah seribu ingin membunuh Dev. Raja Iblis berwajah seribu melihat ke arah Dev dan melihat bahwa Dev memiliki temperamen keledai yang keras kepala, jadi dia mengulurkan tangannya, hendak menamparkan Dev. Dev tahu bahwa dia jelas bukan tandingannya keempat orang ini, dan dia juga tahu bahwa selama dia menerima sedikit pukulan dari lawan, dia akan terbunuh, tetapi tidak ada rasa takut di mata Dev. Pada saat ini, Dev sedang berlutut dengan satu kaki, mengertakkan gigi. Sekarang Preston sedang menunggu Dev dibunuh, dan dia bisa pergi dengan percaya diri. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi Raja Singa dan yang lainnya dapat dengan mudah ditangani, dan busur Raja Dewa sudah siap saat itu. Busur Raja Dewa, Preston pasti mendapatkannya. Setelah meninggalkan medan perang para dewa dan iblis, dia dapat terus berlatih di gua menelan iblis. Meskipun Preston tidak bisa mendapatkan busur Raja Dewa, Preston akan senang jika Dev mati. Melihat adegan ini, Preston diam-diam menghela nafas lega. Karena Dev sendiri yang mencari kematian, di sana dia tidak perlu mengambil tindakan. Raja Iblis berwajah seribu memiliki wajah yang dingin. Dia tidak menyangka bahwa Dev akan berselisih dengan mereka demi busur Raja Dewa. Setelah bertarung dengan Preston untuk waktu yang lama, Dev sudah sangat lemah saat ini, dan sekarang Raja Singa dan Raja Macan Tutul juga memberikan tekanan pada saat yang sama, dan tubuh Dev tidak dapat menahannya sama sekali. Raja Singa dan Kaisar Macan Tutul sangat marah pada saat yang sama, dan aura menakutkan dari alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh di tubuhnya menyelimuti Dev. Anak nakal, kamu sedang mencari kematian. Dev mencengkeram busur Raja Dewa erat-erat dan berkata.
Bahkan jika saya memberikannya kepada Anda, apakah Anda akan menggunakannya? Bisakah kamu menariknya? Raja Iblis berwajah seribu, kamu berani membunuh laki-lakiku, apakah kamu tidak menganggapku serius? Scarlet datang dengan marah, dan aura di tubuhnya meledak hingga ekstrim. Ratu Rubah, kamu benar-benar gila, untuk pria kecil, bagaimana dengan itu? Raja Iblis berwajah seribu mengerutkan kening dan mundur dengan cepat. Bahkan Raja Singa dan Raja Macan Tutul mundur ke kedua sisi. Tekanan pada Dev menghilang seketika. Raja Singa dan Raja Macan Tutul berteriak marah pada Scarlet. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik pada busur Raja Dewa di tangannya. Apakah kamu ingin mengambil busur Raja Dewa sebagai milikmu sendiri? Kamu tidak pernah memberitahu kami sama sekali, kamu pasti ingin mengambil busur Raja Dewa untuk dirimu sendiri. Raja Iblis berwajah seribu juga berkata dengan wajah muram, Ratu Rubah, kamu bertindak terlalu jauh. Kamu ingin memonopoli busur Raja Dewa ini. Apakah kamu tidak menganggap kami serius? Apa alasan busur Raja Dewa? Orang-orang ini hanyalah pemfitnah. Tetapi sebelum Scarlet bisa berkata apapun, Helena yang datang terlambat, wajahnya penuh amarah. Helena bertanya dengan dingin, kamu ingin membunuh masterku? Meskipun Helena hanya berada di alam tubuh komposit sekarang, dan dibandingkan dengan mereka, ranahnya jauh berbeda, namun keempat orang ini tidak berani meremehkannya sama sekali, seperti tikus bertemu kucing. Master, apakah Anda baik-baik saja? Setelah melihat Dev yang pucat, mata Helena dipenuhi dengan kesusahan, dan dia melangkah maju untuk membantu Dev berdiri. Tidak apa-apa, Dev menggelengkan kepalanya. Helena bertanya. Melihat Dev baik-baik saja, Helena melirik keempatnya dengan semacam keagungan dari atasan. Jangan lupakan kemampuan Anda. Siapa yang menginspirasi kalian? Jika bukan aku, bagaimana mungkin kalian bisa berada di antara 3 penguasa dan 4 raja, dan mendapat tempat di dunia para dewa dan manusia? Jangan berpikir bahwa sekarang saya telah diturunkan dan level saya rendah, saya bisa ditindas. Helena memarahi Raja Singa dan yang lainnya seperti orang dewasa yang memarahi anak kecil, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Pantas saja Raja Kera tidak berbuat atau berkata apapun barusan, ternyata dia sudah mengetahui hubungan Dev dengan Helena. Ketika Raja Singa dan yang lainnya mendengar perkataan Raja Kera, mereka langsung menatap Raja Kera dengan marah. Raja Kera bersikap jujur karena hanya dialah satu-satunya yang tahu tentang hubungan antara Helena dan Dev. Monyet, Helena berteriak. Raja Kera sangat ketakutan hingga dia gemetar, Bibi, aku tidak melakukan apapun, aku tidak bergerak, aku bahkan tidak mengatakan apapun. Kepala Singa, menurutku kamu masih sedikit tidak yakin, apakah kamu masih ingin bertarung dengan masterku? Tidak, Raja Singa dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata. Tapi sekarang dia tidak menginginkan semuanya. Dia sendiri mungkin tidak bisa mendapatkan busur Raja Dewa sama sekali. Raja Macan Tutul juga buru-buru menyatakan pendiriannya. Saya tidak menginginkannya lagi, tidak ada gunanya bagi saya. Alasan mengapa mereka mencapai apa yang mereka miliki sekarang adalah karena pencerahan Helena. Meskipun mereka hanya binatang buas tidak bisa tanpa hati nurani. Mata Raja Iblis berwajah seribu paling banyak, cepat minta maaf pada Helena. Fire Phoenix, kami benar-benar tidak tahu. Aku tidak menginginkan busur Raja Dewa lagi. Lagi pula aku tidak bisa menariknya. Merasakan mata Helena, keempatnya justru mulai menghindar, tidak berani menatap langsung ke arah Helena. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata saat melihat pemandangan ini. Dia juga tidak menyangka bahwa Helena begitu kuat di surga dan dunia manusia sebelumnya. Jika dia dapat menemukan kesempatan untuk memulihkan kekuatan Helena, maka Dev mungkin akan bisa berjalan menyamping di dunia surga dan manusia. Bibi, sebenarnya kami baru saja menyelamatkan mastermu. Orang itu ingin membunuhnya, jadi kami membantu mastermu menghentikannya. Raja Kera menunjuk Preston, dan berkata. Raja Macan Tutul juga berkata dengan cepat. Ya, orang ini ingin membunuh mastermu, kami di sini untuk membantu. Preston, yang berada tidak jauh dari situ, merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat Helena mendekat. Jika ini terjadi, Raja Singa dan yang lainnya mungkin tidak berani mengambil tindakan terhadap Dev lagi. Dia juga tidak menyangka bahwa Helena akan akrab dengan Dev, dan Dev sebenarnya adalah master dari Helena. Sebenarnya, meski mereka tidak mengatakannya, Helena juga tahu bahwa Preston ingin membunuh Dev. Sekarang Raja Singa dan yang lainnya ada di sini, Helena tidak lagi takut pada Preston, jadi dia mendengus dingin, kamu ingin membunuh masterku, saya pikir kamu lelah hidup.
Helena mengerutkan kening dan menatap Preston, bertanya. Beri aku. Sebelum Helena selesai berbicara, Preston melambaikan telapak tangannya, dan kabut hitam langsung menyelimuti tubuhnya. Menghadapi 5 biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, ditambah Dev, tidak peduli betapa bodohnya Preston, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Dev. Saat kabut hitam menghilang, sosok Preston sudah lama menghilang. Sial, kamu bisa berlari cepat, Helena mengutuk. Bibi, kami harus mencari di tempat lain untuk melihat apakah ada harta karun. Aku pergi dulu, Raja Kera mengikuti Helena dan berkata, berbalik dan lari. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga lari, takut Helena akan marah dan menamparkan mereka 2 kali. Setelah Raja Singa dan yang lainnya pergi, Dev dan yang lainnya tidak berani tinggal terlalu lama dan segera pergi. Mereka takut Preston mengejarnya. Tetapi setelah Dev dan yang lainnya pergi, 2 sosok muncul. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Carson bertanya pada Zeke. Orang-orang dari 3 penguasa dan 4 raja semuanya dipanggil, yang membuat Zeke semakin perlu mengandalkan kekuatan orang lain. Hanya saja bahwa keluarga Ning tidak memiliki reputasi sama sekali di wilayah selatan, jadi hampir mustahil untuk memanfaatkan klan keluarga yang kuat, jadi dia dapat menemukan kultivator lepas seperti Preston. Dan sekarang ada banyak pembantu di sekitar Dev, terutama Helena, yang wilayahnya tidak tinggi tetapi dia memiliki jaringan kontak yang luas di dunia para dewa dan manusia. Namun, kekuatan Zeke saat ini tidak cukup untuk membunuh Dev. Kekuatan keluarga Ning tidak dapat mengalahkan Dev. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Ning terlalu kecil. Inilah yang paling dihargai Zeke. Keinginan terbesar Zeke sekarang adalah membunuh Dev. Dan yang paling penting adalah Preston memiliki dendam terhadap Dev dan selalu ingin membunuh Dev. Selain itu, Preston dulunya berada di level yang sangat rendah dan sering diintimidasi, namun dia tiba-tiba mendapat kesempatan dan kekuatannya meningkat pesat. Orang seperti ini, meskipun dia sangat kuat, dia tidak punya otak dan mudah ditipu. Preston sekarang akan menjadi mitra terbaik, dan Zeke telah menemukannya. Bagaimanapun, Preston adalah seorang kultivator lepas, meskipun Preston kuat, dia tetap ingin memiliki kekuatannya sendiri. Sekarang Dev tidak lagi mempercayai keluarga Ning mereka, dan Dev tidak memedulikannya. Tampaknya ada keraguan tentang identitasnya, jadi Zeke tidak bisa dekat dengan Dev lagi dan hanya bisa menemukan cara untuk mengandalkan orang lain. Dia akhirnya mendapatkan sihir abadi, tetapi Dev memintanya kembali. Ada banyak orang dari keluarga Ning, dan sekarang hanya mereka berdua yang tersisa. Mereka belum menemukan harta karun apapun. Ini benar-benar kehilangan pasukan, dan tidak ada yang diperoleh. Ayo kita kejar Preston, saya optimis dengan orang ini. Zeke akan mengejar Preston. Zeke membawa Carson untuk menemukan Preston. Carson ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan tatapan dingin Zeke dan menelan kata-katanya. Bersambung.